warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya Muhammad Yahya Mardoan, dosen pada program studi statistika FMIPA Universitas Patimura. Pada kesempatan ini saya merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah data mining. Kuliah data mining merupakan mata kuliah yang kami ajarkan pada semester 6, di mana mata kuliah yang terdiri dari 3 SKS, 2 SKS berupa teori, dan 1 SKS berupa praktikum. Bahan kajian yang kami ajarkan dalam mata kuliah ini yaitu pengantar data mining, set data dan pemrosesan awal data, analisis cluster, neural network, classification regression tree, metode C45, super vector regression, super vector machine, dan regresi kuantil. CPL dari mata kuliah ini yang pertama yaitu mahasiswa mampu melakukan perancangan percobaan, pengumpulan dan pembangkitan data dalam bentuk survei, percobaan atau simulasi, pengorganisasian data, analisa data menggunakan teknik-teknik statistika, dan penarikan kesimpulan secara sahih dengan memanfaatkan perangkat lunak statistika. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan analisis terhadap beberapa alternatif solusi yang tersedia di bidang statistika untuk menyelesaikan masalah dan mampu menyajikan kesimpulan analisa untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguasai konsep teori peluang dan statistika, matematika, kalkulus, aljabar linear elementer, metode-metode statistika, dan pemrograman komputer dan elementer. Yang keempat, mahasiswa mampu menguasai beberapa metodologi, yaitu metode dan model statistika untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah di berbagai bidang. Yang kelima, mahasiswa mampu minimal menguasai 2 perangkat lunak statistika, termasuk perangkat lunak yang berbasis open source. Selanjutnya akan kami tampilkan penyampaian materi di dalam kelas pada video berikut. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Ya, salam sejahtera buat kita semua. Ya, pada kesempatan ini kita ketemu kembali setelah seminggu lamanya. Jadi kita hari ini akan kuliah data mining. Sebelum masuk ke proses pembelajaran dan praktikum, marilah kita berdoa dipimpin oleh mahasiswa. Ada yang ingin pimpin doa? Oke, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan siang ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, pada minggu kemarin kita sudah kuliah terkait dengan proses data mining. Apa itu data mining? Ya, manfaatnya untuk apa? Kelebihan data mining. Ya. Dan kita sudah bahas terkait dengan masalah clustering dan klasifikasi. Dan hari ini kita akan masuk ke prediksi. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan prediksi, ya, minggu kemarin kita sudah bahas terkait dengan apa itu data mining, kelebihan data mining, proses-proses data mining, dan kita bahas terkait dengan klasifikasi dan klasterisasi. Sebelum kita masuk ke prediksi, pada hari ini saya tanyakan dulu ke adik-adik sekalian, apa itu klasterisasi? Ya, silakan. Jadi klasterisasi merupakan proses partisi satu set objek data ke dalam himpunan bagian yang disebut cluster. Ya, terima kasih, luar biasa buat Pak Amin. Selanjutnya kita masuk, hari ini kita akan kuliah terkait dengan prediksi. Prediksi. Salah satu metode yang kita gunakan dalam prediksi adalah regresi.
regresi. Oke. Regresi. Oke. Regresi ini adalah, ada yang tahu regresi? Regresi ini adalah satu metode yang digunakan untuk melihat hubungan atau pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Ingat, X terhadap variabel Y. Oke, ingat, X ini adalah variabel independen. Y adalah variabel dependen. X biasa dikenal juga sebagai variabel prediktor. Y biasa dikenal sebagai variabel respon. Oke? Nah, dalam regresi klasik yang kita pelajari sebelumnya memiliki kelemahan jika data kita itu mengandung outlier, ya, dengan pola data menyebar. Jadi kalau data menyebar tentunya seperti ini, data menyebar, polanya menyebar. Ada outlier di sini, ada outlier di sini. Pakai OLS regresi klasik memiliki kelemahan jika data kita mengandung outlier, atau harus ada asumsi. Asumsinya apa? Asumsinya adalah yang pertama, asumsi yang pertama harus normalitas. Yang kedua harus auto korelasi. Data kita harus normalitas, data kita tidak mengandung kasus, auto korelasi. Yang ketiga, tidak ada kasus multikolinialitas. Yang keempat, tidak ada kasus heteroskedasitas. Oke? Jadi perlu diingat, regresi kuantil ini cocok untuk data yang mengandung outlier atau memiliki pola sebaran data yang tidak jelas dan tidak ada asumsi dalam regresi klasik. Tidak menggunakan asumsi ini. Kalau regresi kuantil tidak menggunakan asumsi ini. Kalau regresi klasik harus memiliki asumsi. Data harus normalitas, data harus tidak mengandung autokorelasi, data harus tidak mengandung multikolinialitas, dan terakhir adalah heteroskedasitas data terkadang. Oke? Selanjutnya kita buat model regresi klasik. Ada yang sudah pernah belajar atau tahu terkait dengan model regresi klasik? Oke, yang menuju silakan. Terima kasih. Ya, ini adalah model regresi linear berkata atau regresi klasik. Di mana A ini adalah konstanta. Beta 1, beta 2 sampai beta K ini adalah parameter. X adalah variabel independen. Y adalah variabel dependen. Oke? Bisa? Oke. Nah, selanjutnya terkait dengan regresi kuantil,
ada yang ingin menunjukkan ke kita semua regresi kuantil, model regresi kuantil? Ya, silakan. Di sini. Ya. Jadi beda antara regresi kuantil dengan regresi klasik. Bedanya terletak di ya, kuantil. Di sini regresi klasik tidak menggunakan kuantil, kuantil sementara di regresi kuantil menggunakan kuantil 0,5 sampai 1. Oke, selanjutnya kita praktikum. Silakan buka aplikasi. Pada kesempatan ini kita praktikum dengan SPSS. Silakan buka aplikasi SPSS. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan metode regresi kuantil pada kasus indeks demokrasi di Indonesia. Indeks demokrasi Indonesia. Oke, silakan buka data di dokumen. Data demokrasi Indonesia. Kemudian kita coba. Oke, sudah? Oke. Ya, oke. Ya, oke. Oke. Ya, oke. Anda perhatikan bahwa yang pertama data kita di mana? Yang pertama adalah kita harus entry data pada variabel view, di mana data yang kita peroleh berdasarkan data dari publikasi BPS Indeks Demokrasi Indonesia. Ada 3 variabel X dan 1 variabel Y, di mana X1 adalah aspek kebebasan sipil, X2 adalah aspek hak-hak politik, dan X3 adalah aspek lembaga demokrasi. Kita ingin menguji apakah 3 aspek ini mempengaruhi indeks demokrasi di Indonesia atau tidak. Oke, sudah data di entry. Langkah pertama adalah klik analyze. Klik analyze, diperhatikan. Kemudian pilih regression. Oke. Kemudian pilih kuantil. Langkah pertama, klik regress analyze. Langkah kedua, klik regression. Langkah ketiga, klik analyze. Oke. Saya ulang kembali. Langkah pertama, klik analyze. Langkah kedua, klik regression. Langkah ketiga, pilih kuantil. Setelah itu muncul, kita pindahkan indeks demokrasi Indonesia pada target variabel. Kemudian aspek, ketiga aspek kita pindahkan ke covariance. Oke. Oke. Ya. Oke. Oke. Maka selanjutnya pilih kriteria. Kuantil yang kita gunakan itu kuantil
saya buat 0,1 boleh, 0,9 boleh. Kita coba buat 0,5. Sudah? Waktu 0,5. Selanjutnya continue. Selanjutnya oke. Oke, berikut merupakan hasil daripada regresi kuantil. Gimana? Kita perhatikan bahwa dari ketiga variabel yang kita gunakan, ternyata ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap indeks demokrasi Indonesia. Aspek kebebasan sipil memiliki nilai signifikansi sebesar 0,04. Kemudian hak-hak politik memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002. Kemudian lembaga aspek lembaga demokrasi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,004. Sehingga ketiga variabel ini memiliki pengaruh terhadap indeks demokrasi di Indonesia berdasarkan data publikasi BPS tahun 2022. Oke? Jadi selanjutnya kita terapkan hal model regresi kuantil sehingga Y sama dengan 22,789 tambah 0,211 X1 tambah 0,267 X2 tambah 0,221 X3. Y atau bijar 0,5. Kuantil 0,5. Oke? Demikian terkait dengan model regresi kuantil. Jika kita bandingkan dengan regresi linear berganda. Ya mungkin demikian. Terima kasih buat semuanya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, tugas pulang kalian cari metode prediksi lainnya terkait dengan data mining, yaitu NN, neural network. Oke. Kemudian kita bandingkan atau kita kembangkan regresi kuantil neural network. Setelah itu kita akan ketemu lagi membahas terkait dengan metode sentimen analisis. Mungkin itu saja pertemuan kita pada siang hari ini. Kita tutup. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini, kita berdoa. Ada yang ingin berdoa? Ya, silakan. Baik, Pak dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri perkuliahan di siang hari ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Ya, terima kasih atas doanya. Ya, kita bubar. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Benar.